Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG. Kali ini saya berbagi cerita, walaupun saya waktu itu pretest tidak berbasis domisili atau daring, namun saya PPG-nya full daring atau ujian UP-nya full daring. Nah, setidaknya ada kemiripan dalam pretest maupun UP-nya. Setidaknya saya berbagi cerita ada beberapa hal. Yang pertama, permasalahan-permasalahan yang terjadi di grup WA pengawas itu, sama untuk teman-teman sekelas saya dan juga kawan-kawan di kelas lain dengan pengawas yang lain, karena dibagi satu kelas itu, satu pengawas yang akan diawasi dia ada 20 orang kurang lebih. Nah, di antaranya permasalahan yang pertama itu eh, memakai atau menginstal apa namanya, examnya di dua perangkat perangkat maka ini berisiko. Saran saya, kalau bisa jangan menginstal save exam browsernya di dua perangkat, maksudnya di dua laptop atau di dua PC. Nah, terserah apapun itu masalah Bapak Ibu, karena nanti dianggap curang, dianggap curang. Nah, ini indikasinya ke sana. Jadi terserah logika Bapak Ibu bagaimana. Yang jelas panitia mendeteksi akun Bapak Ibu itu di login di dua tempat. Tentu dengan tujuan, misalnya satunya sebagai joki. Nah, ini hati-hati, sangat hati-hati, berbahaya. Jadi memang di Juknis tidak ada di situ apa namanya, mendiskualifikasikan Bapak Ibu. Namun panitia bisa menggugurkan secara diam-diam. Yang terjadi di ujian UP atau full daring berbasis domisili di tahun 2021, permasalahan kawan-kawan termasuk saya juga. Jadi ketika perangkat kita mati karena lupa apa namanya, mecas atau menyiapkan colokan, begitu juga HP mati. Yang berikutnya, apa namanya, jangan menggunakan aplikasi lain. Nah, ini juga sangat berbahaya. Jadi juga apa namanya, terindikasi curang. Maksudnya apa namanya, menggunakan aplikasi tangkap layar. Nah, ini berbahaya karena sudah jelas di Juknis itu ada pelanggaran beratnya. Ini jika terdeteksi di aplikasi kita, kita akan menggunakan tangkap layar untuk men-screenshot soal-soal itu. Nah, terserah mau tujuannya apa, sebagai kenang-kenangan ataupun sebagai pembuat konten. Nah, ini berbahaya. Apakah itu juga kamera yang digunakan? Nah, ini juga hati-hati. Karena apa namanya, selevel kementerian, tentu aplikasi ini sudah disetting sedemikian rupa. Nah, kita tahu sendiri, Bapak Ibu bisa browsing atau bisa lihat di YouTube, Exam Browser ini adalah aplikasi anti curang. Nah, jadi dia memang bisa disetting untuk mendeteksi hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan orang berbuat curang, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saran saya, jangan Bapak Ibu coba-coba. Apakah itu juga memfoto? Karena
walaupun barangkali pengawas tidak melihat pada saat itu. Namun ketika nanti terekam di kamera pengawas itu, nah siap-siap. Yang berikutnya yaitu mempersiapkan. Nah ini jangan sampai HP mati. Jadi di awal-awal itu memang harus menyiapkan, di awal-awal itu harus menyiapkan cas. Ini laptop atau HP. Ini laptop atau HP. Karena dua-duanya berfungsi bersamaan pada saat itu. Pada saat kita ujian. Jadi harus langsung disiapkan, dicolokkan. Jangan walaupun dilepas barangkali tinggal dicolokkan ketika habis. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah, nah ini juga izin ke kamar kecil atau pipis barangkali. Ini juga bisa Bapak, perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan karena ujian itu lama ujian berdasarkan web PPG itu 150 menit. Jadi kalau tidak salah itu 3 jam kurang lebih 3 jam. Dan ini memang kemungkinan besar banyak hal yang perlu diperhatikan karena kita duduk 3 jam tanpa bergerak kemanapun termasuk ke kamar kecil. Nah itu sangat kecil kemungkinan, namun kita harus menyeting. Jadi memang betul-betul harus dipersiapkan bagaimana kira-kira. Nah ini juga bisa mengindikasikan ketika kita izin itu sebagai kecurangan, mencari misalnya kunci jawabannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi perlu menjadi perhatian Bapak Ibu serta kawan-kawan. Nah, yang terakhir mungkin adalah yang perlu diperhatikan sesuai dengan website di PPG Kemendikbud yaitu sinyal. Nah ini sinyal. Jadi yang terakhir ini memang jika punya WiFi, nah ini harus standby yaitu tethering HP, punya WiFi dari HP kita. Karena jika putus sinyal ini, karena kita berbasis domisili, tentu kita tidak bisa mengerjakan soal. Pengawas tidak bisa melihat aktivitas kita karena HP kita sinyal hilang misalnya. Tentu juga dianggap curang, misalnya mencari jawaban dan seterusnya. Jadi kurang lebih. Nah inilah 5 pengalaman saya. Jadi harus diperhatikan ketika Bapak Ibu pretest PPG tahun 2022. Kalau tidak salah itu saya baca tanggal 6 cetak kartu pretest atau seleksi akademik ya Bapak Ibu. Pretest ini sudah familiar. Tanggal 6 itu cetak kartu. Tanggal 9 sampai dengan 10 kalau tidak salah April
itu ujian pretest. Jadi tidak tidak begitu jauh jaraknya. 6, 7, 8, jadi 3 hari barangkali bisa dikebut membahas soal-soal. 9, 10. Nah, 2 hari ini kalau tidak salah itu ada sesinya untuk angkatan pertama. Nah, jadi pengalaman saya. Jadi 2 hari itu kita tidak pretest 2 hari. Nah, bisa jadi kita kena misalnya di tanggal 9. Jadi kita pretest di tanggal 9. Terus lagi di tanggal 9 itu kita terkena sesi keberapa. Jadi kita bisa lihat sesi keberapa. Biasanya ada yang dipisah. Sesi pertama itu misalnya guru pelajaran bahasa Indonesia semua atau PKN semua, misalnya seperti itu. Jadi nanti di kartu ini, nah, di kartu yang harus dilihat adalah pertama itu nomor peserta. Nah, nomor peserta. Karena jika ingin login, maka harus menggunakan nomor peserta yang ada di kartu pretest nanti. Yang kedua yaitu password. Nah, password untuk masuk ke aplikasi Safe Exam Browser uji coba yaitu passwordnya seleksi. Nah, untuk nanti ujian pretestnya itu passwordnya token dari pengawas. Jadi siapapun tidak bisa memberikan. Jadi karena menggunakan aplikasi Safe Exam Browser, jadi seperti Bapak Ibu bayangkan bagaimana UN. Nah, barangkali yang pernah menjadi pengawas, kalau tidak salah yang tidak bisa mengawas itu guru bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Jadi 3 guru ini tidak boleh mengawas karena pelajaran mereka yang diujikan. Nah, namun karena saya guru agama, saya hampir setiap tahun itu mengawas UN sebelum dihilangkan. Terakhir 2019 itu SMK masih melaksanakan UN, SMA, SD, SLTP itu tidak karena sudah COVID. Nah, jadi pengalaman terakhir. Jadi nanti akan ada tokennya oleh pengawas diberikan. Nanti kita catat sebentar, barulah kita bisa login mengerjakan ujian pretest. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu serta kawan-kawan. Itu saja berbagi pengalaman saya dari hal-hal yang barangkali perlu dipertimbangkan. Kalau bisa jangan sampai terjadi 5 hal ini, dan juga tanggal cetak kartu pretestnya dan teknis bagaimana login nanti ingin ujian pretestnya. Kurang lebih seperti itu. Demikian saya akhiri Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.